terdorong melakukan pinjaman online, memang tidak otomatis dia deposit judi online tidak, tetapi kalau seseorang terjebak pada sirkulasi judi online yang membuat dia belum bisa stop, maka biasanya salah satu sarana yang bersangkutan untuk melakukan top up modal untuk dia kembali melakukan judi online itu tentu saja dengan melakukan atau mencari pinjaman-pinjaman yang diurus hanya dalam tempo 1 jam, 2 jam uangnya keluar. Tidak ada rumusnya penyedia layanan judi online itu dia tidak untung. Tidak ada, karena mesin ini sudah dikondisikan untuk membuat dia untung. Mungkin pada tahap-tahap awal seseorang di Nina Bobo digiring kesadaran kritisnya, kesadaran rasionalnya untuk punya harapan. Sekali 2 kali dia coba main, masuk di situ dia dapat keuntungan, tetapi jangan salah, ini hanya bom waktu. Dari lorong-lorong pendidikan dasar di desa, hingga ruang-ruang kebijakan strategis Jawa Timur, dialah Fauzan Fuadi, SIKOM, M.Medcom. Lahir dan tumbuh besar di lingkungan yang syarat nilai keislaman dan perjuangan, Fauzan mengawali langkah pendidikannya di Mihidayatul Wadhon, lalu melanjutkan ke MTS dan SMU As-Sa'adah Bunga. Semangat belajar dan berdedikasi mengantarnya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Malang, hingga meraih gelar magister di bidang media dan komunikasi dari Universitas Airlangga Surabaya. Dalam dunia organisasi, Fauzan telah menapaki tangga-tangga kepemimpinan sejak muda. Ia pernah menjadi ketua rayon hingga ketua koordinator cabang PMI Jawa Timur, dan kini terus mengabdi sebagai wakil ketua PWIK PMI Jatim. Di berbagai organisasi kepemudaan, ia aktif sebagai Dewan Pembina, baik di Garda Bangsa maupun Gemasaba Jawa Timur. Tak hanya itu, semangat juangnya juga tergambar dalam dunia politik. Di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Fauzan pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris dan Bendahara DPW PKB Jawa Timur, hingga memimpin fraksi PKB di DPRD Jawa Timur. Kiprahnya di legislatif pun tidak main-main. Ia pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Jatim, Wakil Ketua Komisi C, hingga Ketua Tim Pemenangan Cagup-Cawagup Jawa Timur. Kini, ia terus mengabdi sebagai anggota Komisi A dan Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur. Di luar dunia politik, Fauzan juga seorang entrepreneur yang visioner. Ia adalah Komisaris Utama PT Love Berkah Haramain, serta founder Love Catri Gresik. Fauzan Fuadi adalah gambaran sosok pemimpin muda yang tumbuh dari akar rumput, melesat dengan tekad, dan terus bergerak untuk perubahan yang lebih baik. Fauzan Fuadi, pemimpin muda untuk Jawa Timur yang maju, mandiri, dan berkeadaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan Tribuners, kembali lagi dalam podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Bersama saya Cindy. Tribuners, untuk tema kali ini, kita akan membahas tentang literasi digital dan keuangan untuk masyarakat cerdas, bebas pinjol dan judi online. Nah, Tribuners, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga keuangan digital, masyarakat dihadapkan dengan berbagai peluang sekaligus tantangan. 2 kemampuan fundamental seperti literasi digital dan juga literasi keuangan menjadi kunci agar individu dapat berkembang serta melindungi diri. Nah, untuk literasi digital dapat membantu masyarakat memanfaatkan teknologi secara bijak, menyaring informasi secara kritis dan berinteraksi dengan aman di media sosial atau di dunia maya. Kemudian untuk literasi keuangan dapat memberdayakan masyarakat dalam membuat keputusan finansial yang tepat, mengelola aset secara efektif dan juga mencapai kesejahteraan ekonomi. Dan juga namun kemajuan ini juga melahirkan berbagai fenomena negatif seperti maraknya pinjaman online atau pinjol ilegal dengan bunga tinggi dan penyalahgunaan data pribadi, serta judi online yang akan merusak stabilitas
finansial, dan juga sosial. Dan karena itu Tribuners, diperlukan masyarakat yang cakap serta secara digital dan juga melek finansial agar tidak terjerumus pada praktek yang merugikan. Dan untuk kita membahas lebih lanjut tentang hal ini, sudah ada bersama saya di sini Bapak Fauzan Fuadi dari Komisi A DPRD Jawa Timur. Apa kabar Bapak Fauzan? Alhamdulillah siap. Mbak siapa tadi? Alhamdulillah. Cindy. Mbak Cindy. Iya, alhamdulillah Gimana sehat kabar? ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik-baik. sehat juga. Ya. Pak Fauzan, ini kan kita membahas tentang literasi digital dan juga literasi keuangan, Pak. Ya, siap. Pak Fauzan melihat sendiri di lapangannya itu seperti apa, Pak? Karena apa ya, pinjaman online ilegal utamanya dan juga judi online itu sangat marak sekali di masyarakat. Menurut pandangan Bapak seperti apa? Iya, memang faktanya judi online, pinjaman online itu dua hal berbeda, tetapi dalam prakteknya dua isu ini saling berkelindan satu sama lain menjadi sebuah pertautan yang saling mengikat satu sama lain. Jadi biasanya terdorong melakukan pinjaman online memang tidak otomatis dia deposit judi online tidak, tetapi kalau seseorang terjebak pada sirkulasi judi online yang membuat dia belum bisa stop, maka biasanya salah satu sarana yang bersangkutan untuk melakukan top up modal untuk dia kembali melakukan judi online itu tentu saja dengan melakukan atau mencari pinjaman-pinjaman yang hari ini begitu tumbuh subur seperti jamur di musim hujan ya. Betul, yang menawarkan berbagai kemudahan pinjaman, diurus hanya dalam tempo 1 jam 2 jam uangnya keluar, dan tidak hanya oleh 1-2 platform, bahkan satu orang calon pencari pinjaman itu bisa melakukan pinjaman lebih dari 10 bahkan 20 vendor penyedia pinjaman sekaligus. Ini kan artinya sesuatu yang sangat-sangat miris sebetulnya, karena di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang, di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu rupa dahsyatnya, beberapa kalangan yang gagal menyikapi atau memanfaatkan potensi teknologi perkembangan ini dengan bijaksana, dengan dewasa, dia lalu terjerumus kepada praktek-praktek yang semestinya tidak perlu ini. Jadi memang tantangan tersendiri bagi kita. Seharusnya teknologi yang semakin berkembang itu menjadi energi positif bagi kita semua, pelaku usahanya, tenaga didiknya, peserta didiknya, penyelenggara negaranya, semua komponen di tengah-tengah kehidupan sosial ekonomi masyarakat hari ini terpengaruh atau tergerus pola tingkah lakunya yang tidak mungkin terlepas dari gadget. Ini kan seperangkat alat, suatu alat yang hari ini begitu simpel dan mudahnya dipergunakan dan bisa mengakses informasi yang begitu cepat, menawarkan fitur, menawarkan aneka menu yang kalau konsumsi kita atas itu tidak betul-betul ada sensor, ada penyaringan yang ketat oleh masing-masing pengguna, user ini, maka bukan tidak mungkin kalau hari ini penyalahgunaan itu salah satunya di judi online dan pinjaman online yang semakin menggurita dan sulit dilakukan pembatasan itu, bukan tidak mungkin juga ke depan akan ada ancaman-ancaman atau potensi ancaman yang lain yang bersumber dari penyikapan kita atas perkembangan teknologi sosial media, digitalisasi. Hari ini ada AI, kecerdasan buatan yang tidak bijak. Iya. Mungkin itu. Pak Fauzan, tapi kalau melihat dengan fenomena banyaknya judi online dan juga pinjaman online, terutama di judi online itu tidak hanya menyasar pada, mohon maaf, kayak masyarakat menengah ke bawah gitu loh Pak, sepertinya. Itu yang saya lihat baca ya di televisi,
banyak juga sebenarnya itu yang masyarakat menengah ke atas itu juga tergiur gitu. Iya betul. Menurut Pak Fauzan itu kok bisa kayak gitu Pak? Jadi kalau dibagi strata level ekonominya tidak hanya monopoli menengah ke bawah, tetapi juga dari kelas atas sekalipun juga cukup banyak juga korbannya. Kalau didekati dari perspektif tingkat pendidikan juga bukan berarti yang kelas pendidikan atas ke bawah, tetapi kelas teman-teman pendidikan yang pernah menempuh pendidikan tinggi sekalipun itu juga banyak yang menjadi korban. Ini kan kalau kita coba telusuri faktor penyebabnya, tentu penyebabnya banyak. Salah satu faktornya kan berarti keterdesakan atas pemenuhan kebutuhan ekonomi masing-masing, tidak sabar menapaki jalan hidup mungkin diantaranya ya. Yang kemudian jalan pintasnya, jalan instannya adalah mencari duit cepat dengan cara mempertaruhkan modal atau uang yang dia miliki dengan berjudi, dan sekarang judi tidak kolosal atau tidak manual dengan model-model seperti dahulu orang duduk berempat, berlima atau sekelompok orang, kerumunan orang, tetapi ada banyak platform-platform yang menyediakan layanan judi yang itu akses atas itu sulit kemudian dilakukan pembatasan usia, kelompok umur ya, kelompok umur atau kelompok pendidikan dan seterusnya, kelompok ekonomi juga dan seterusnya. Ini mengkhawatirkan tentu saja karena bahkan kalau kita tengok data rata-ratanya sih yang banyak memang menengah ke bawah ya. Kalau kita tengok data bahkan dari Kemensos baru-baru ini tahun 2024 kemarin itu total penerima bansos Kemensos itu kan ada kurang lebih 600 KK ya, 600.000 KK. Dan yang terindikasi memanfaatkan atau menyalahgunakan atau perilaku kehidupan para penerima bansos ini yang mereka terjebak pada kegiatan judi online itu ada di angka sekitar 228 ribunya. Jadi 600 ribu ada 228 ribunya yang terindikasi mereka menerima bansos tetapi mereka judol. Hampir setengahnya. Di Jawa Timur yang terindikasi data per kabupaten kota banyak macam-macam, tetapi akumulasinya seprovinsi Jawa Timur itu hampir di angka, kalau ini data tahun 2025, 9.660. Yang sebagai sebuah konsekuensi dari penyalahgunaan atau perilaku tidak tepat ditunjukkan oleh para penerima bansos ini, punishment-nya oleh Kemensos kan mereka akhirnya sebanyak 9.660 tadi itu di Jawa Timur yang di stop bansosnya. Saya kira itu sebuah langkah yang harus didukung, harus kita apresiasi, dan ke depan boleh jadi data itu akan terus bergerak tambah karena kan situasinya belum sepenuhnya diatasi. Pemerintah masih kesulitan menutup secara permanen seluruh portal-portal penyedia layanan judi yang ada, sehingga selagi layanannya masih ada kan otomatis korban-korbannya juga memungkinkan masih ada. Itu gejala yang sudah menjadi jelas-jelas sebuah fakta yang menurut saya siapapun dari kita saat ini, penyelenggara negaranya, komponen masyarakat siapapun dia, menurut saya harus terjun bersama-sama untuk menanggulangi peristiwa seperti ini agar ke depan tidak semakin merajalela di lapangan terjadi. Iya, tapi kalau menurut Pak Fauzan sendiri untuk saat ini Pak, itu peran pemerintah itu seperti apa Pak untuk memberantas ya, kita pinginnya habis nih, tuntas nih tentang judi online atau pinjol yang ilegal itu? Yang pasti kan kita butuh bukti, bukan penjelasan-penjelasan teoritik yang kemudian argumentasinya disampaikan kepada kita, tetapi actionnya di lapangan belum bisa dirasakan secara maksimal. Kalau sebagai sebuah ikhtiar, sebagai sebuah perencanaan program oleh pemerintah nasional terutama dalam konteks ini, karena kalau kita berbicara eksekusi terhadap
platform-platform penyedia layanan judi itu yang memiliki kewenangan untuk melakukan stop kan pusat, Ya. Kementerian Kominfo, Komdigi. Tetapi yang di tingkat level provinsi dan kabupaten kota di daerah-daerah mereka belum punya kewenangan yang lebih konkret ke sana. Ini kan berarti kita menggantungkan kebijakan penyetopan itu langsung kepada pemerintah pusat. Tetapi bukan berarti dengan demikian pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten kota kehilangan peran untuk melakukan tindakan-tindakan nyata yang bisa mengatasi problem judi online ini. Kalau problem judi online itu kan ini sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Ada problem ekonomi yang tidak tuntas pada warga masyarakat kita, itu peluang yang bersangkutan lari kepada penyelesaian dengan pendekatan yang tidak tepat atau yang cenderung negatif seperti lari ke judi online itu tentu harus kita sikapi dengan lebih tegas. Nah, tetapi untuk yang persoalan pinjam-meminjam online ini pasti diskusinya lebih beda lagi. Dua-duanya butuh edukasi, dua-duanya butuh literasi yang tepat kepada kelompok masyarakat kita, seluruh komponen-komponen yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, tokoh-tokoh agamanya, tokoh-tokoh pendidikannya, tokoh-tokoh di substruktur pemerintahan tertentu di lingkungan kita. Jadi ya mulai dari RT-nya, Pak RW-nya, Pak Lurahnya, kepala desanya, Pak Camatnya semua memberikan edukasi sambil pada saat yang sama juga memberikan contoh atau keteladanan agar masyarakatnya juga bisa ikut. Kan bagaimanapun kelompok-kelompok atau peran-peran yang tadi saya sebutkan itu kan membawa followernya masing-masing. Sementara kalau kelompok atau komponen masyarakat yang tadi saya sebutkan itu kita percayai mereka punya follower tetapi tidak memberikan edukasi, tidak memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat yang dipimpinnya, maka ya jadi istilahnya guru kencing berdiri, siswanya atau muridnya kencing berlari, kan begitu kalau di dalam konteks dunia sekolah gitu ya. Kenapa saya menyampaikan begitu? Karena ya faktanya ada cukup banyak kejadian justru pelaku-pelaku judi online itu bersumber datang dari mereka. Selain tentunya memang regulasi juga harus diperjelas. Undang-undang dan turunan-turunan ketentuan peraturan yang mengatur di bawahnya sebagai penjelasan teknis atas aturan yang ada di atasnya itu juga harus lebih diperjelas lagi, karena bolehlah sekarang ada aturan soal pinjaman online misalnya, jangan gampang tergiur terhadap penawaran pinjaman cepat yang penyedia pinjamannya itu misalnya dia tidak punya izin operasional dari OJK misalnya. Itu kan sudah pasti akan mencekik, sudah pasti dia bukan menjadi solusi karena jangka panjangnya pasti dia akan bermasalah, terjerat dalam lingkungan, dalam kubangan kepalsuan. Orang hari ini pinjam, dia mungkin dalam tempo tertentu sesuai dengan timeline-nya dia bisa mengembalikan, tetapi dia akan kembali dirangsang untuk pinjam atau top up lagi dan rata-rata memang harus diriset dengan lebih sungguh-sungguh. Rata-rata orang pinjam secara online itu kan bukan untuk pemenuhan modal berusaha atau pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang bersangkutan, apakah itu untuk aspek kesejahteraannya, kesehatannya, atau memenuhi biaya pendidikannya, atau memenuhi biaya atau kebutuhan sehari-harinya. Orang pinjam online menurut saya yang paling banyak itu karena terjebak pada
promosi-promosi sesat yang menyesatkan, yang dia hakikatnya bukan solusi, karena sementara saja itu. Kalau nggak terjebak pada bunga yang mencekik, tidak bisa membayar cicilan tanggungan, maka dia akan diuber-uber. Bahkan saya di daerah pemilihan bukan sekali dua kali dicurhati, disambati, dilapori oleh teman-teman korban-korban pinjaman online, judi online, yang kemudian dia akhirnya kehilangan aset-aset berharga yang dia miliki, rumahnya, tanah pertaniannya, mungkin barang-barang berharga yang lainnya, misal seperti mobil dan seterusnya itu. Karena memang dia gagal, karena dia mengalihkannya untuk aktivitas ekonomi, aktivitas sehari-hari yang bukan malah menghasilkan sesuatu yang bisa merecovery kebutuhan hidupnya, kebutuhan ekonominya, tetapi justru malah akan semakin mengganggu pertumbuhan atau recovery ekonominya itu. Itu banyak sekali itu kejadiannya. Itu. Betul. Ini ada beberapa fenomena juga Pak yang saya lihat sendiri ya di media sosial, kan banyak thread ya, ada thread misalkan di platform X atau di TikTok itu banyak sekali yang curhat. Sebenarnya bukan kayak curhat kalau mereka sedih ya, lebih ke malah kayak berapa yang harus kalian bayar dalam sebulan, kayak gitu Pak. Jadi kayak mereka tuh seperti beradu banyak-banyakan, dan ini yang mengagetkan adalah mostly kebanyakan dari mereka tuh masih muda banget. Itu dipermudah dengan acara-acara di beberapa platform e-commerce, saya bilang ya, ada beberapa platform e-commerce yang memudahkan usernya untuk utang dulu aja gitu, utang dulu aja, dan itu akhirnya mereka membengkak. Pay letter jatuhnya, ya ada seperti itu juga. Nah, ada beberapa itu yang sampai sebulan itu bisa mencapai harus bayarnya itu belasan sampai puluhan juta di usia yang sangat muda. Nah, itu tuh suatu fenomena yang berarti kan ini juga membuat pola pikir dari terutama anak-anak muda jadi kayak gampang lah ini dulu, ada yang nge-cover dulu seperti itu. Mana itu menurut Pak Fauzan gimana Pak, dan juga caranya ini supaya mereka tidak berpikir seperti itu tuh seperti apa Pak? Ya, kalau dibilang semua, ketika seseorang siapapun itu terjebak pada pinjaman online atau pada menggantungkan solusi kebutuhan dia sehari-hari itu dari menu-menu yang ditawarkan oleh e-commerce, ditawarkan oleh platform-platform penyedia layanan itu di dunia online, itu pasti karena dia tidak mendapatkan solusinya ketika dia misalnya sebetulnya butuh pekerjaan yang memastikan dia kebutuhan sehari-harinya itu terpenuhi, ternyata tidak terpenuhi. Jadi dia larinya jalan pintas, larinya dia ngerti ada platform menyediakan pinjaman, maka dia bergantung dari situ, dan memang menawarkan kemudahan yang luar biasa. Seseorang malah sering dia sebetulnya tidak sedang membutuhkan, tetapi karena dia digoda, diiming-imingi, didekati dengan berbagai macam janji palsu. Ini juga nanti bisa diskusinya melebar kepada keamanan data ya dan seterusnya. Yang menurut saya memang perlu regulasi secara khusus dibuat oleh pemerintah untuk mengatur hal-hal seperti ini agar tidak semakin meluas korbannya. Nah, pada saat yang sama kita tidak bisa hanya menggantungkan atau menilai penyebab dari peristiwa ini adalah karena rangsangan eksternal yang begitu sulitnya dibatasi, dibendung. Tetapi pada saat yang sama juga perlu pemerintah mencoba mencari asal atau akar masalah dari kenapa peristiwa ini menggurita. Kan ketika orang sulit mencari kerja, sementara dia harus makan, sementara dia mungkin punya tanggungan keluarga yang harus dia penuhi. Dulu kan ada istilah generasi apa itu, makanan Italia itu apa namanya? Yang dia menanggung
generasi sandwich ya. Dia menanggung kebutuhan orang tuanya karena mungkin orang tuanya sudah tidak produktif di usia yang sudah sakit-sakitan, tidak mungkin menghasilkan. Sementara pada saat yang sama dia sebagai anak tertua, dia juga menanggung adiknya yang juga harus dipenuhi kebutuhan sekolahnya. Tetapi yang banyak-banyak terjadi itu justru mereka-mereka ini yang mencoba mencari jalan instan tadi itu. Tidak bisa juga disalahkan menurut saya, karena kalau pemerintah belum memberikan solusi yang nyata atas kebutuhan mereka, kan tidak bisa seseorang ini terus-menerus hanya diberikan kesempatan untuk mencari solusinya sendiri. Kan pemerintah harus hadir untuk memberikan intervensi kebijakan yang konkret bisa mereka dirasakan oleh mereka ini, yang kemudian mereka merasa bahwa betul-betul keberadaan negara itu ada besar manfaatnya untuk mereka. Jadi lulus kuliah, kemudian kita ketahui saat ini mencari pekerjaan begitu sulitnya. Sudah begitu, kalaupun toh dapat pekerjaan, biasanya modelnya juga model kontrak, dikontrak setahun 2 tahun, sehingga kepastian akan masa depan yang bersangkutan hidup di era serba modern hari ini itu tidak terpenuhi. Tantangan atau kekhawatiran di kepalanya hari-hari menghantui, sehingga jalan pintas diambil. Kemudahan berusaha mungkin sudah dapat, tetapi pendampingan terhadap akses permodalan yang umpama tidak didapatkan oleh teman-teman kita yang transisi pasca perguruan tinggi itu, kuliah lagi belum ada biaya, bekerja sulit, tidak kunjung mendapatkan pekerjaan karena ya apalagi sekarang ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar, sehingga sekali lagi bagi mereka yang tidak punya cukup daya tahan ekonomi, dia larinya ya kepada 2 isu yang sedang kita bahas ini. Jadi kalau nggak dia coba judi online, ya cari pinjaman online. Padahal sudah jelas tidak pernah ada ceritanya seseorang tujuannya kaya, sejahtera, tercukupi kebutuhan-kebutuhan hari-harinya, primer, sekunder, dan tertiernya, kalau dia mencari jalan pintas tadi itu kan tidak mungkin. Betul, ya. Apalagi sekarang kita juga sering dapat referensi, dapat literatur dari mereka-mereka yang pernah testimoni, diundang di beberapa podcast juga banyak. Tidak ada rumusnya penyedia layanan judi online itu dia tidak untung. Tidak ada, karena mesin ini sudah dikondisikan untuk membuat dia untung. Mungkin pada tahap-tahap awal seseorang di Nina Bobo digiring kesadaran kritisnya, kesadaran rasionalnya untuk punya harapan. Sekali 2 kali dia coba main, masuk di situ, dia dapat keuntungan. Tetapi jangan salah, ini hanya bom waktu, karena ini kan problem mental health juga sebetulnya. Betul. Problem kesehatan mental seseorang, psikologi seseorang. Orangnya mungkin pinter, orangnya mungkin cerdas, tetapi kalau kecerdasan dan kepinterannya itu tidak terkanalisasi kepada aktivitas ekonomi yang konstruktif, dia bisa lari kepada praktek-praktek yang tidak perlu. Dan kalau sudah terjebak, dia mungkin akan mengajak rekannya, circle sehari-harinya dia, lalu akan semakin meluaslah korban-korban judol dan pinjol ini. Baik, Pak, kalau dari DPRD Jatim sendiri, ini kan kita melihat fenomena yang begitu besar, tidak hanya anak muda, orang tua, tapi yang sangat penting saya rasa juga dari anak muda ya, karena mereka penerus generasi kita. Berarti itu sebegitu pentingnya literasi digital dan juga keuangan yang perlu mereka ketahui kan Pak. Dari DPRD Jatim sendiri itu seperti apa Pak komitmennya untuk mendorong masuknya literasi digital dan keuangan ke dalam mungkin pendidikan formal maupun non formal di Jawa Timur? Kalau secara pribadi saya lama mendorong ini agar ada komitmen keberpihakan yang lebih konkret untuk pengentasan problem-problem di sini. Itu kan berarti harus ada
secara khusus pengalokasian anggaran untuk melakukan edukasi, sosialisasi atau pembinaan kepada segmen-segmen sesuai dengan sasaran kelompok umur, kelompok pendidikan yang harapannya sebetulnya, karena ini tidak mungkin ada alokasi anggaran yang besar-besaran di sini sebab ya kita tahu kapasitas fiskal di Jawa Timur juga belum sepenuhnya memadai untuk kita bisa mengagendakan banyak program yang sesuai dengan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi dari anggaran yang memang serba terbatas dan kurang ini, marilah kita coba aktualisasikan, konkretkan lagi kegiatan-kegiatannya untuk menyasar kelompok masyarakat baik yang rentan atau non rentan, jangan dipilih-pilih, termasuk juga korban atau yang sudah korban ya. Dan itu otomatis tidak bisa hanya dibebankan kepada 1-2 institusi saja. Institusi pendidikan misalnya digenjot, diarahkan, kalau perlu bahkan memasukkan kurikulum, tidak bisa. Atau serta-merta hanya pasrah kepada pemerintah untuk mengambil serangkaian kebijakan agar lebih melindungi terhadap warga masyarakat dari ancaman bahaya judi online misalnya, tidak bisa. Menurut saya semua kelompok ini, semua yang merasa anak bangsa ini dimanapun, semua sesuai dengan perangnya masing-masing, sesuai lini, ayo bareng-bareng menumbuhkan spirit dari awal, pondasi yang kokoh untuk melindungi, membentengi anak-anak kita dari ancaman terjerumus pada pergaulan online yang keliru, yang tidak tepat. Jadi pergaulan ini kan kalau digitalisasinya ini kan sudah tidak mungkin kita tolak kan. Orang mungkin berdebat plus minusnya dengan teknologi ini, tetapi karena hari ini bukan lagi antara kita butuh dan tidak butuh, tapi ini betul-betul sesuatu yang harus kita terima sebagai sebuah kenyataan bermasyarakat, kenyataan hidup di dunia yang kita sekali waktu dipermudah, terbantu banyak hal oleh perkembangan teknologi ini, tetapi juga pada saat yang sama mengalami potensi degradasi, mengalami potensi gangguan perkembangan, bahkan sejak di usia yang paling dini sekalipun. Kita tahu bahwa case mental health itu dari waktu ke waktu jumlahnya bertambah akibat digitalisasi ini, akibat perkembangan teknologi ini. Nah, makin tumbuh, mungkin dia lepas dari ancaman ketergantungan terhadap gadget yang berlebihan, tetapi kalau konsistensi pemberian perhatian terhadap masyarakat, terhadap kelompok masyarakat atau terhadap individu-individu di tengah-tengah masyarakat ini yang misalnya suatu saat berhenti di tengah jalan karena berbagai faktor, itu bukan tidak mungkin akan membuat korban akan menjadi bertambah lagi setiap tahunnya. Kan kita tentu berharap cukuplah di sini korban-korban kejahatan online, ya memang tidak hanya kejahatan online ini kan banyak, tetapi anggap kita bicara soal judi online dan pinjaman online ini di dalam perspektif ekonomi ya tentu saja ini itu bisa membuat kita lebih arif dalam menyikapi keadaan. Memang tidak mudah, tidak seperti membalik telapak tangan. Kita mungkin enak saja ngomong ngajak generasi kita, jangan judi online, nggak ada manfaatnya, tidak bisa, tanpa menghadirkan solusi yang bisa mereka terima. Juga tidak bisa mereka kita masukkan dalam barak tertentu untuk dilatih seminggu 2 minggu, kan sekarang musimnya pembaraan itu. Tidak bisa, tidak akan menjadi solusi selagi mereka tidak diberi solusi yang lebih konkret. Orang kalau sudah bekerja kan potensi atau probability yang bersangkutan untuk terjebak pada hal-hal yang tidak perlu kan akan semakin berkurang. Karena dia kerja, pagi berangkat, sore pulang, capek ketemu keluarganya, atau kalaupun suntuk misalnya ngumpul dengan circle-nya, malam istirahat, besok rutinitas itu dilakukan kembali, Sabtu Minggu dengan keluarganya liburan dan seterusnya. Ini kan
sesuatu yang menurut saya memang kultur yang lumayan sehat, lumayan mendukung kondusivitas situasi dibanding ketika seseorang tidak punya aktivitas, pengangguran, tidak punya pekerjaan, apalagi kalau dia terdidik, dia ada beban yang berlebih lagi, dipandang oleh masyarakat, anak ini S1, S2 tetapi masih belum punya pekerjaan atau income yang pasti, kan pasti akan berbeda tekanannya dibandingkan dengan mereka-mereka yang sudah putus sekolah di jenjang SMP atau SMA ketika sama-sama nganggurnya. Nah ini tentu tantangan sekaligus juga pada saat yang sama kewajiban bagi pemerintah. Pertama memang harus pemerintah, tetapi pada saat yang sama karena negara kita ini gotong royongnya tinggi ya. Pada saat yang sama perusahaan-perusahaan juga mestinya memberikan ruang yang lebar kepada generasi muda kita agar melihat potensi itu betul-betul sebagai sebuah kekayaan kreativitas yang harus dimanfaatkan. Tetapi ya ini seperti lingkaran setan. Perusahaannya kalau tidak disupport, tidak diberikan kemudahan berusaha, tidak ada kepastian hukum, mau investasi dia ragu-ragu dan seterusnya, kan perusahaan juga tidak, ekonomi juga tidak tumbuh. Artinya kan ini ada sesuatu yang saling berkait satu sama lain. Jadi emas saya ya menyelesaikan sementara saya lanjutkan, sementara menyelesaikan problem-problem aneka ini yang begitu rumitnya dalam tempo cepat dan sekaligus itu kan tidak mungkin. Kita pasti punya keterbatasan. Kalau warganya kreatif, kemudian nilai-nilai yang tertanam dalam jiwanya, dalam dirinya itu kuat, mungkin dia akan memiliki pertahanan yang kokoh untuk membendung serangan, godaan, keinginan macam-macam itu lebih safe lagi. Tetapi kalau tidak ada pondasi, tidak punya pondasi di situ, ya mereka akan lebih gampang terjebak pada pergaulan yang tidak perlu. Itu saya kira. Iya. Baik, Pak Fauzan, ini memang lingkaran setan seperti yang Bapak bilang ya, perlu banyak sekali. Harus barengan maksud saya gitu loh. Betul, iya. Perlu banyak sekali yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama dari pemerintah, itu paling utamanya, tapi juga dari pribadi masing-masing dulu, swasta, kemudian dari yang rentan maupun tidak rentan, jangan sampai kemudian menjadi rentan dan menjadi korban akhirnya. Begitu ya Pak ya? Betul. Banyak sekali, dan itu memang harus kita menjadi koreksi masing-masing juga, dan sebisa mungkin kita saling membantu atau mengingatkan yang terdekat dulu seperti ya Pak ya. Betul. Itu bisa sangat membantu sekali. Baik, begitu saja Pak Fauzan. Mungkin ada pesan-pesan? Secara khusus tidak ada, hanya berharap betul bahwa agar masalah ini menjadi perhatian bersama, juga menjadi masalah bersama, sehingga kalau kita ada di tengah-tengah masyarakat dan sedang mendapati peristiwa atau gejala-gejala sebagaimana kekhawatiran atas tema yang sedang kita bicarakan saat ini terjadi, itu ya marilah kita berbuat. Kita bisa kok sebagai bagian dari anak bangsa memberikan kontribusi yang lebih real untuk sesama anak bangsa. Baik. Begitu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Sugi. Insight-nya. Semoga kita harapkan bersama secepatnya ya membaik untuk Indonesia menjadi lebih baik juga. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Fauzan Fuadi, juga Tribuners. Terima kasih juga setelah menonton episode kali ini. Kita akan kembali lagi dengan tema yang tak kalah menariknya di episode selanjutnya di podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Saya Cindy beserta kru pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.